Ekspresi kedua pria kekar itu berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Berlutut, kedua pria kekar itu mengeluarkan suara ledakan lagi. Tubuh mereka diliputi cahaya merah darah, dan bahkan garis keturunan mereka telah meletus. Esensi vital yang kuat menyatu dengan keinginan langit dan bumi dan menekan ke arah Luming. Namun, Luming tetap tidak bergerak. Wajah kedua pria bertubuh besar itu memerah. Wajah sebagian besar orang berubah. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu ingin bermain game? Mu Zeng tersenyum tipis dan menatap Mu Yi. Wajah Mu Yi menjadi gelap. Menarik. Mu Tian, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Kecil ini, ibunya di kota bintang suci mengertakkan gigi, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Orang-orang yang memiliki kemuliaan suci tercengang. Rasi bintang suci, apakah ini pertempuran yang kamu janjikan padaku? Luming memandang konstelasi suci dengan jijik. Kamu ingin melawanku? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Kata konstelasi suci dengan tenang. Apakah begitu? Luming tersenyum tipis. Inti esensialnya tiba-tiba meledak dan dia melambaikan tangannya. Bang! Kedua pria kekar itu diangkat dan dibanting satu sama lain. Serangkaian suara berderak terdengar, dan kedua pria kekar itu menjerit kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak pelindung tulang mereka yang rusak. Luming mengayunkan tangannya dan tubuh kedua pria kekar itu terlempar ratusan meter jauhnya seperti dua genangan lumpur. Mereka tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Wajah banyak orang berubah. Kedua pria kekar itu sama-sama berada di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 9. Di wilayah Tianxuan, mereka jelas merupakan ahli dan penguasa terbaik. Namun, di tangan Luming, mereka tampak sangat lemah dan tidak bisa melawan sama sekali. Hanya dalam waktu setengah tahun, Luming benar-benar telah berkembang ke tahap ini. Bukankah itu terlalu menakutkan? Sedikit kejutan juga melintas di mata konstelasi suci. Hahaha, anak ini tidak buruk. Dia layak menjadi seseorang dari timur. Mu Zeng tertawa. Sebelumnya, dia telah diejek oleh Mu Yi. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia merasa sangat bangga. Aku baru mengalahkan dua penggarap ranah Raja Bela Diri LV 9 tahap awal. Terlebih lagi, keduanya tertangkap basah dan bahkan tidak menunjukkan keterampilan bela diri apapun. Apa yang bisa dibanggakan? Dibandingkan dengan bintang suci, saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya darinya. Wajah Mu Yi gelap dan dia mendengus dingin. Dia hanya prajurit kerajaan bela diri LV 9 awal. Hehe, standar kakak kedua sangat tinggi. Kamu bahkan tidak menganggap serius Raja Bela Diri LV 9. Mu Zeng berkata sambil tersenyum. Kali ini, wajah Mu Yi menjadi gelap dan dia tidak berbicara. Dan sekarang, Luming menatap konstelasi suci dan hanya mengucapkan 3 kata, tapi itu membuat segalanya menjadi jelas. Bukankah konstelasi suci ingin melihat apakah dia memenuhi syarat? Bagaimana dengan sekarang? Terlalu lemah. Balasan konstelasi suci hanya 2 kata, namun menunjukkan keyakinan yang besar. Kamu menghindari pertempuran. Mata Luming berbinar saat dia menatap bintang suci. Sungguh sebuah lelucon. Bajingan kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tuan Muda Xingchen. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus melewatiku dulu. Cibiran dingin terdengar saat sesosok tubuh melangkah ke udara dan berjalan di udara sebelum muncul di alun-alun. Hati semua orang bergetar. Tidak perlu menjelaskan apa artinya berjalan di udara di kota Tianxuan. Itu adalah kemuliaan suci. Dia akan bergerak. Dia adalah tetua dari sub-istana Tianxuan. Itu normal. Luming ingin menantang konstelasi suci hari ini. Dia harus membuktikan dirinya dengan kemampuannya sendiri. Banyak orang yang berbisik-bisik di sekitar. Banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang datang dari tempat lain di wilayah Tianxuan. Mereka belum pernah melihat Luming sebelumnya. Pada saat ini, mereka dengan penuh rasa ingin tahu menilai pemuda yang luar biasa ini. Sudah beberapa tahun sejak generasi muda di wilayah Tianxuan menantang konstelasi suci. Mata Luming tertuju pada kemuliaan suci, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, ini waktunya menyelesaikan masalahmu. Selesaikan akun dengan saya, bajingan kecil. Aku sudah setengah tahun tidak bertemu denganmu.
Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Cahaya suci mencibir dan melangkah maju. Ledakan. Aura Raja tingkat puncak meledak seperti lautan luas. Tubuh Seng Yao juga melayang di udara. Dia menatap Lu Ming dan berkata, 10 gerakan, aku akan menekanmu dalam 10 gerakan. Jika aku tidak bisa menekanmu dalam 10 gerakan, aku akan mengaku kalah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengulurkan 3 jarinya. Seng Yao tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, ada apa? Jika kamu tidak percaya diri, mungkinkah kamu hanya bisa menahan 3 gerakanku? Tidak, Lu Ming menggelengkan kepalanya lagi, 3 gerakan. Maksudku, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 langkah. Kalau tidak, aku akan mengaku kalah dan pergi. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat itu mendidih. Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia bisa menekan kemuliaan suci dalam 3 gerakan. Bagaimana mungkin? Gila, dia benar-benar gila. Hehe, kukira dia tokoh papan atas, tapi ternyata dia hanya pemarah dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia tahu apa yang dimaksud dengan tingkatan raja tingkat puncak? Mu Yi mencibir. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga sedikit bingung. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat menekan kemuliaan suci dalam 3 gerakan. Di platform tinggi, Paman Mutian dan Seng Xingchen, ayah Seng Xingchen, dan kepala keluarga Seng saat ini, Seng Chang, juga sedikit menggelengkan kepala. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa kultivasi Lu Ming berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Mungkinkah Raja Bela Diri LV9 mengalahkan Raja Puncak dalam 3 gerakan? Kamu, menekanku dalam 3 gerakan. Hahaha. Seng Yao tertawa liar seolah dia mendengar sesuatu yang lucu. Namun saat berikutnya, dia tidak bisa lagi tertawa. Tubuh Lu Ming sepertinya kehilangan beratnya. Dia melayang di udara dan terbang ke posisi yang sama dengan kemuliaan suci, berdiri di seberangnya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Dia melayang di udara. Dia melayang di kota Tianxuan. Mungkinkah Lu Ming telah menembus tingkat raja tingkat puncak? Seseorang berteriak kaget. Tidak, itu adalah Raja Bela Diri LV9 puncak. Lu Ming telah memahami keinginan angin, itulah sebabnya dia bisa terbang. Namun, kekuatan tempurnya mungkin mendekati puncak Raja Bela Diri LV9. Sulit dipercaya, dia benar-benar bisa bertarung melawan Raja tingkat puncak. Sudah berapa lama? Dia masih sangat muda. Semua orang yang hadir terkejut. Mu Yi tercengang, sementara Mu Zeng dan Mu Xiuyuan tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Di alun-alun, konstelasi suci mengangkat alis untuk pertama kalinya, menunjukkan sedikit ketertarikan. Namun, dia hanya tertarik pada hal itu. Dia masih percaya diri. Namun, wajah cahaya suci benar-benar muram. Lu Ming sebenarnya bisa melayang di langit di atas kota Tianxuan. Bisa dibilang, Lu Ming sudah berada di level yang sama dengannya. Buat perubahan Anda. Gunakan keahlian unik terkuat Anda. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Kata Lu Ming. Suaranya tenang namun penuh percaya diri. Arogan. Menyerang. Teriak cahaya suci, dan auranya meledak. Dia tiba-tiba menyerang. Tangan besar yang menyala-nyala, seluruhnya dibentuk oleh pedang Qi yang menyala-nyala, memiliki panjang dan lebar beberapa meter. Itu sangat kuat saat menghantam Lu Ming. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan lingkaran api yang menyilaukan keluar. Itu berkembang pesat dan diameternya menjadi beberapa meter. Itu dipenuhi dengan api merah dan membombardir Lu Ming. Kedua serangan itu sekuat kilat, dan ruangan itu mendidih karena panas. Di bawah, lebih dari selusin tetua istana surgawi surga Empyrean melambaikan tangan mereka, dan asal-muasal yang sebenarnya menyebar, membentuk penghalang asal yang sebenarnya yang mengisolasi area di bawah. Setelah kemuliaan suci diluncurkan, ia menampilkan serangan yang menggelegar, berharap untuk menekan Lu Ming dalam satu pukulan. Trik kecil. Pergi. Lu Ming berteriak. Kilatan tombak keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Bang! Telapak tangan api raksasa dari kemuliaan suci itu langsung dihancurkan oleh pancaran cahaya tombak. Bas! Lu Ming membubung ke langit dan mengayunkan tombaknya ke cincin besar itu. Dentang! Cincin besar itu terus bergetar, dan api merah hampir tersebar. Cincin itu mengeluarkan suara retak, dan sebuah lubang terbuka, terbang jauh.
Puci. Wajah cahaya suci menjadi pucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah, mundur dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya suci menjerit ngeri di dalam hatinya. Sungguh sulit dipercaya. Dua gerakan yang dia gunakan hampir seluruh kekuatannya dengan mudah dimentahkan oleh Lu Ming. Apalagi dia terluka oleh cincin itu. Kekuatan tempur seperti itu sungguh menakutkan. Menekan. Lu Ming melolong panjang dan maju selangkah. Sosoknya bergegas menuju kemuliaan suci seperti kilat. Dia melihat ke bawah dari atas dan mengayunkan tombaknya. Cahaya suci meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Ia hampir berubah menjadi manusia api dan memberikan pukulan paling kuat. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah sinar tombak Lu Ming, semua serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Cahaya tombak besar langsung mengenai cahaya suci. Kecemerlangan suci menjerit dan terbang ke bawah. Berhenti. Lu Ming melambaikan tangannya dan pita ki primordial digulung, membungkus cahaya suci dan menghentikannya agar tidak jatuh. Kemudian, tubuh Lu Ming jatuh dan kakinya menginjak wajah lama dari kemuliaan suci. Tendangan ini berisi kekuatan langkah menghentak 9 naga surga. Tidak, cahaya suci meraung. Namun, pada saat berikutnya, kaki Lu Ming dengan akurat mendarat di wajah kemuliaan suci. Tubuh kemuliaan suci itu seperti meteorit, jatuh dengan cepat dan deras ke perisai inti penting di bawah. Ledakan yang memekakkan telinga, disertai derit darah yang mengental dan suara patah tulang, bergema di seluruh area. Kemudian, semua orang melihat Seng Yao terbaring di perisai esensi sejati seperti anjing tua yang mati, seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Apalagi di bagian wajahnya, terdapat bekas sepatu bening yang hampir meratakan wajah lamanya. Semua orang tersentak dan memandang Lu Ming dengan kaget. 3 gerakan, itu benar-benar 3 gerakan. Termasuk tendangan terakhir, tepat 3 gerakan. 3 gerakan. Lu Ming benar-benar telah menekan cahaya suci dalam 3 gerakan. Dia bahkan telah mengalahkan kecemerlangan suci hingga setengah mati. Ini, di platform tinggi, Mu Zeng dan Mu Xiu Yuan juga tercengang. Meskipun mereka berharap Lu Ming akan menang, mereka tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lu Ming baru berada di alam Raja Bela Diri tingkat ke-4,5 tahun yang lalu. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk menjadi raja tahap akhir dalam waktu setengah tahun, apalagi raja tingkat puncak. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap bahwa Lu Ming tidak hanya menang, tetapi dia juga menang dengan begitu bersih dan dengan cara yang menyenangkan. Bocah ini, bocah ini. Mu Zeng terus bergumam dengan suara rendah. Dia sangat bersemangat. Berapa lama yang lalu? 1,5 tahun yang lalu, ketika Lu Ming baru saja memasuki istana surga Empyrean, dia bahkan belum mencapai kerajaan setengah langkah. Dalam waktu 1,5 tahun yang singkat, Lu Ming telah mencapai puncak kerajaan raja. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Belum pernah ada keajaiban seperti ini dalam sejarah wilayah Tianshuan. Di samping Mu Zeng, mulut Mu Yi terbuka lebar. Dia tercengang dan wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Di bawah alun-alun, Mulan menatap sosok muda di langit dengan penuh kegembiraan. Dalam hatinya, gambaran masa lalu terus berkelebat. Pria muda di kota angin yang berapi-api, pria muda yang membutuhkan perlindungannya pada saat itu, telah menempuh jalannya sendiri seiring berjalannya waktu. Dia tidak hanya jauh melampaui dirinya, tetapi dia juga telah menjadi ahli terkemuka di wilayah Tianshuan. Dia telah menjadi gunung yang bisa melindunginya dari angin dan hujan, melindunginya. Setengah tahun yang lalu, ketika Lu Ming menantang konstelasi suci, Mulan tahu bahwa dia melakukannya untuknya. Setelah itu, Lu Ming menghilang selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, saat dia akan menikah, Lu Ming muncul lagi. Dia berdiri di depannya dengan dominan dan memblokir segalanya untuknya. Saat ini, matanya basah. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Lu Ming berjalan turun dan muncul di depan Seng Xingchen. Dan sekarang, itu masih kalimat yang sama. Sekarang, apakah dia berhak berdiri di depan bintang suci? Tatapan semua orang mengikuti tubuh Lu Ming saat dia bergerak. Di keluarga Seng, para pemuda yang memiliki dendam dengan Lu Ming dan bahkan bertengkar dengannya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Ada keterkejutan, kengerian, ketidakpercayaan, dan rasa hormat. Lebih dari setengah tahun yang lalu,
Lu Ming masih bersaing dengan mereka. Tapi lebih dari setengah tahun kemudian, Lu Ming telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Dia sudah mampu berdiri di depan bintang suci. Mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Memikirkan hal ini, para pahlawan keluarga Seng menjadi sedih. Banyak orang sebelumnya menyimpulkan bahwa Lu Ming bersembunyi karena ketakutan. Saat ini, mereka sangat malu hingga wajah mereka memerah. Lu Ming tidak bersembunyi karena takut. Dia mungkin sedang berkultivasi di suatu tempat. Di platform tinggi, mata Paman Mutian, Seng Chang, dan Seng Xingchen sedikit berkedip saat mereka menilai Lu Ming dengan serius. Jelas, mereka akhirnya mengakui kekuatan tempur Lu Ming dan serius melakukannya. Konstelasi suci itu tenang sejak awal, tapi sekarang, seolah-olah ada bintang yang bersinar di matanya, terang dan mempesona. Tidak buruk, rasi bintang suci berbicara. Ayo bertarung di udara, kata Lu Ming. Lalu, dia naik ke udara dan muncul di langit. Bintang suci memancarkan sinar cahaya bintang dan naik ke langit juga. Itu muncul di langit, menghadap Lu Ming. Saat ini, jantung banyak orang berdebar kencang. Mereka menatap dua sosok muda di langit dengan mata terbelalak. Apakah Lu Ming dan konstelasi suci akhirnya akan bertarung? Setengah tahun yang lalu, tantangan Lu Ming terhadap konstelasi Sein telah menyebar ke seluruh kota Tianshuan. Beberapa orang hanya tertawa ketika mendengarnya. Mereka mengira itu hanya lelucon. Meskipun itu bukan lelucon, mustahil bagi Lu Ming untuk benar-benar menantang konstelasi suci. Dia terlalu jauh dan tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Bahkan jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan satu sisi. Rasi bintang suci mungkin mampu menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Namun, sekarang, tidak ada yang menyangka bahwa konstelasi suci dapat menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Lu Ming baru saja menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan konstelasi suci. Beberapa orang bahkan mulai mengkhawatirkan bintang suci. Setengah tahun yang lalu, konstelasi suci telah berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Pada saat itu, kekuatan pertempuran konstelasi suci dikatakan tidak lebih lemah dari kekuatan Raja Puncak. Namun, Lu Ming tidak lebih lemah dari Raja tingkat puncak. Dia telah menekan Raja tingkat puncak dalam 3 gerakan. Apakah bintang suci berhasil menembus tingkat puncak Raja? Jika dia tidak menerobos, apakah dia akan menjadi tandingan Lu Ming? Semua orang menatapnya. Kekuatan tempurmu tidak buruk. Setengah tahun yang lalu, Anda mungkin bisa melawan saya. Namun kini, hasilnya tidak akan berubah. Ledakan. Begitu suara konstelasi suci jatuh, pilar besar cahaya bintang keluar dari tubuh konstelasi suci, mencapai langit dan menuju kehampaan yang tak berujung. Aura yang kuat memenuhi udara. Raja tingkat puncak. Konstelasi suci memancarkan aura menakutkan dan tekanan yang sangat besar. Itu adalah aura Raja tingkat puncak. Raja tingkat puncak. Bintang suci telah menembus Raja tingkat puncak. Astaga, konstelasi suci sudah sangat kuat sejak awal. Sekarang setelah ia menembus Raja tingkat puncak, seberapa kuatkah itu? Tidak heran dia adalah favorit surga yang tiada taranya dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia sungguh menakutkan. Saat ini, selain Tuan Istana dan beberapa ahli alam lautan jiwa, tidak ada seorang pun di wilayah Tianshuan yang bisa menandinginya. Lu Ming sudah selesai. Dia jelas bukan tandingan mereka. Terjadi keributan di antara penonton. Banyak orang mengira Lu Ming bisa melawan kota bintang suci, tetapi mereka berubah pikiran. Lu Ming hanya berada di puncak alam Raja Bela Diri LV9. Meskipun dia bisa mengalahkan kemuliaan ilahi, bintang ilahi dan kemuliaan ilahi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bintang suci yang telah menembus Raja tingkat puncak mungkin bisa membunuh cahaya suci dengan satu gerakan. Haha, mari kita lihat bagaimana anak itu akan bertarung sekarang. Mu Yi mencibir. Xingchen, lakukan gerakanmu sesegera mungkin dan lumpuhkan kecil itu. Jangan tunda hari baik pernikahan. Ibu konstelasi suci berseru. Dia benar-benar berhasil menembus tingkat Raja tingkat puncak. Lu Ming bergumam. Kembali ke domain besar, peringkat Qin Qingshan satu peringkat lebih rendah dari konstelasi suci. Karena Qin Qingshan telah menembus Raja tingkat puncak, Lu Ming menduga bahwa konstelasi suci kemungkinan besar telah menembus Raja tingkat puncak juga.
Memang itulah yang terjadi sekarang. Lu Ming, jika kamu mengaku kalah sekarang dan menghancurkan kultivasimu, aku bisa mengampuni nyawamu. Seluruh tubuh bintang suci diliputi cahaya bintang, seperti dewa yang turun dari surga, mengamati dunia dengan penuh keyakinan. Haha, bintang suci, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Lu Ming berdiri di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua pedang dewa yang terhunus, memperlihatkan semangat juang yang tajam. Saya akan membiarkan Anda memahami perbedaan antara Anda dan saya. Mata konstelasi Sein bersinar dengan cahaya bintang. Pada saat ini, cahaya bintang di tubuhnya mendidih, seperti nyala api yang berkobar. Memotong. Dengan teriakan lembut, pedang berbintang, panjang ratusan kaki, mengembun dan menebas Lu Ming. Telapak tangan jalur surga. Lu Ming memukul telapak tangannya. Telapak tangan surgawi adalah teknik seni bela diri yang sangat dekat dengan tingkat surga. Namun, di bawah aktivasi kultivasi Lu Ming saat ini, ia melepaskan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi yang tampaknya melebihi level aslinya. Sebuah sidik jari besar dengan 9 jari muncul. Pola di atasnya jelas, seperti prasasti Dao surgawi. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan menghantam pedang berbintang. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit, dan cahaya terang muncul. Beberapa kultivator yang lebih lemah merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Pada saat berikutnya, cahaya menghilang, dan telapak tangan serta pedang raksasa menghilang pada saat yang bersamaan. Astaga, tidak perlu mengujiku. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti kecemerlangan suci. Tanpa disadari, tombak panjang telah muncul di tangan Lu Ming, dan semangat juangnya melonjak. Aku akan mengabulkan keinginanmu, seni pedang titik bintang. Cahaya bintang di konstelasi suci menjadi lebih cemerlang. Saat itu jelas siang hari, namun di kedalaman langit, ada sinar cahaya bintang yang jatuh dan mendarat di konstelasi suci. Alam niat bintang memang luar biasa. Pada saat yang sama, pedang pertempuran yang mempesona muncul di tangan Sein Xingchen. Saat dia mengayunkan Battle Sword, bintang tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, bintang-bintang berjatuhan ke arah Lu Ming satu demi satu, berubah menjadi pedang bintang. Itu seperti aliran cahaya, melesat ke arah Lu Ming. Ratusan aliran cahaya menutupi area itu dan sepenuhnya mengunci jalur mundur Lu Ming. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 10.000 naga membunuh. Lu Ming berdiri diam dan menusuk dengan tombaknya. Ratusan naga sejati tiga warna terbang dan meraung saat mereka menyerang bintang-bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagaikan kembang api yang meledak, langit dipenuhi cahaya yang cemerlang. Namun, penonton sedang tidak berminat untuk menonton. Mata mereka sepenuhnya tertuju pada Lu Ming dan bintang suci. Giliranku, ayo pergi, kata Lu Ming lembut sambil melangkah maju. Tombak panjangnya bersinar terang saat dia menusukkannya ke depan. Naga sejati tiga warna yang besar meraung dan menerkam planet suci itu. Pedang bintang titik, 10.000 pedang bersatu. Sein Starlight melambaikan tangannya, dan sepertinya ada puluhan ribu bintang yang memasuki pedang pertempuran Sein Starlight. Ledakan, ledakan dahsyat kembali terdengar di langit. Banyak orang merasakan gendang telinga bergetar dan kepala bergemuruh. Dalam keterkejutannya, mereka buru-buru mengedarkan esensi sejati mereka untuk melindungi gendang telinga mereka. Di langit, cahaya terang muncul lalu menghilang. Membunuh. Membunuh. Kedua sosok itu semakin dekat, dan akhirnya, mereka bertabrakan dengan hebat. Ruangan itu bergetar hebat seolah tidak mampu menahan beban. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan terus berbenturan di udara. Sebuah kekuatan nakal menembus kehampaan dan terus berjatuhan. Jika bukan karena perisai esensi sejati para tetua, meja dan kursi di bawah semuanya akan hancur. Namun meski begitu, penghalang Yuan yang sebenarnya masih bergetar, dan ekspresi selusin tetua raja tingkat puncak berubah. Qi yang meluap saja sudah cukup untuk membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Jika mereka benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, bukankah mereka akan mudah dibunuh? Apakah ini masih merupakan kekuatan tingkat raja? Di tempat kejadian, banyak mata menatap ke langit tanpa berkedip. Mata mereka penuh dengan keterkejutan.
Lu Ming sebenarnya mampu melawan konstelasi suci dan melawannya sejauh ini. Saat ini, terlepas dari apakah Lu Ming menang atau kalah, namanya pasti akan mengguncang wilayah Tianshuan dan meninggalkan jejak yang besar dalam sejarah wilayah Tianshuan. Sialan, Xing Chen pasti bisa membunuh kecil ini. Ibu dari konstelasi suci menggeram dengan suara rendah, dan matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Ledakan, ledakan, pertempuran di langit berlanjut, dan itu sangat intens. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah dilakukan. Bas, pada saat itu, lapisan cahaya berwarna merah darah terpancar dari konstelasi suci. Kemudian, cahaya bintang menyebar, dan sebuah gulungan muncul di atas kepala Shen Xingchen. Gulungan itu dibuka dan 7 bintang bersinar di atasnya. Itu adalah 7 bintang biduk surgawi. Ada 7 cakra perak pada gulungan itu, dan mereka memancarkan sinar cahaya. Ini adalah garis keturunan kedua dari bintang suci, garis keturunan raja tingkat ke-7. Garis keturunan konstelasi suci itu meletus, dan auranya menjadi lebih kuat. Kamu punya garis keturunan, tapi aku tidak. Meledak. Ledakan. Garis keturunan keduanya dilepaskan. Dia juga seorang raja tingkat ke-7. Sekarang, kedua garis keturunan Lu Ming telah naik ke tingkat ke-7 tingkat raja. Namun, Lu Ming tidak melepaskan 9 garis keturunan naga. Lu Ming memutuskan bahwa di masa depan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menggunakan garis keturunan 9 naga di tempat ramai, terutama di Istana Kaisar Langit. Meskipun 9 matahari tertinggi telah membantunya menyegel auranya, siapa yang tahu jika seseorang akan menebak sesuatu dari penampilannya. Lebih baik berhati-hati. Letusan garis keturunan mereka menyebabkan pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah terjadi. Lihat, Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu benar, dia bukan tandingan Lu Ming dan sedang ditekan. Jumlah serangan dari konstelasi suci meningkat, tetapi serangan Lu Ming menurun. Benar, Lu Ming akan kalah. Dia hanyalah Raja Bela Diri Puncak LV9. Sudah merupakan keajaiban dia bisa melawan bintang suci sampai sekarang. Bunuh. Bintang suci itu begitu kuat hingga memenuhi langit dengan cahaya bintang. Pedang Qi itu seperti air pasang, menyapu ke arah Lu Ming. Di bintang suci, apakah itu tubuh fisik, teknik budidaya, atau teknik bela diri, semuanya sangat kuat. Mereka jauh melampaui jenius biasa, dan kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan. Para jenius biasa yang berada di level yang sama dengannya bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Perlahan-lahan, dia mulai menekan Lu Ming dan meraih keunggulan. Pada saat itu, badai niat membunuh sedang terjadi di mata bintang suci. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming. Dia adalah seorang talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur dan telah memasuki puncak kerajaan raja. Dia ingin memenuhi ambisinya dan menaikkan peringkatnya. Tapi sekarang, dia dihadang oleh ahli bela diri tingkat Raja Bela Diri LV9 dan bahkan tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Jika berita ini tersiar, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi reputasinya. Pikirannya persis sama dengan pikiran Qin Qingshan. Ini adalah kebanggaan seorang jenius yang tiada taranya. Pedang penebas bintang. Dengan raungan yang keras, tubuh bintang suci digabungkan dengan pedang dan menebas dengan pedang terkuat. Pedang ini sepertinya mampu menebas bintang-bintang di langit, sesuai dengan namanya, pedang penebas bintang. Serangan jalur Gokudo. Lu Ming juga melancarkan serangan terkuatnya. Ledakan. Kedua berkas cahaya itu bertabrakan di langit seperti ledakan matahari. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Badai tak berujung dan Qi jatuh. Yuan sejati yang telah ditetapkan oleh para raja tingkat puncak mulai bergetar hebat, dan ekspresi para raja tingkat puncak berubah saat mereka dipaksa mundur. Di platform tinggi, mata Mutian berkedip-kedip. Dengan lambaian tangannya, gelombang Yuan sejati menyebar dan menutupi Yuan sejati lebih dari selusin raja tingkat puncak. Baru setelah itu ia memblokir energi yang meluap dari atas. Setelah ledakan, kedua sosok itu dengan cepat mundur. Lu Ming mundur 1000 meter, sedangkan konstelasi suci mundur sekitar 500 meter. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Keduanya saling berhadapan. Lu Ming, kamu cukup kuat, tapi hari ini semuanya sudah berakhir. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara,
aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Astaga, konstelasi suci sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah kegunaan khusus dari garis keturunan khusus. Garis keturunan setiap orang mengandung misteri yang tak ada habisnya. Orang biasa hanya dapat menggunakan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi beberapa orang jenius dapat memahami beberapa hal misterius dari garis keturunannya, seperti teknik bela diri atau teknik rahasia. Orang seperti itulah konstelasi suci. Lu Ming sudah selesai. Dia bahkan bukan tandingannya. Teriakan kejutan datang dari sekitar. Tatapan Lu Ming berkedip. Sebelumnya, Qin Qingshan telah melakukan hal yang sama. Dia hampir mengubah dirinya menjadi manusia es, yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Itu juga merupakan keterampilan rahasia yang dia pahami dari garis keturunannya. Sampai saat ini, Lu Ming belum memahami apapun dari meridian darah. Garis keturunan 9 naga bisa melahap segalanya. Bisa juga dikatakan sebagai keterampilan rahasia yang akan dimiliki seseorang saat bangun. Adapun garis keturunan keduanya, selalu tertutup oleh lapisan awan. Kini, dia hanya bisa melihat kata, menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Lu Ming tidak bisa mengamatinya sama sekali, apalagi memahaminya. Lu Ming, di bawah, Mulan memasang ekspresi khawatir di wajahnya saat dia memegangi pakaiannya rata-rata. Lu Ming, pertempuran ini sudah berakhir. Bintang suci menginjak udara, auranya kental dan kuat. Apakah ini benar-benar berakhir? Ya, inilah waktunya untuk mengakhiri ini. Sepertinya aku masih harus menggunakan kekuatan itu. Lu Ming berkata dengan lembut dan menghela nafas. Ledakan. Saat berikutnya, aura Lu Ming meledak dan meningkat dengan cepat. Pada saat ini, aura Lu Ming sangat liar. Semua orang yang hadir tercengang. Lu Ming, aura Lu Ming juga meningkat. Ya Tuhan. Dan peningkatannya sangat pesat. Ini bahkan lebih dari peningkatan konstelasi suci. Mengerikan sekali. Merasakan inti esensial kekerasan di tubuhnya, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Inilah kekuatan ledakan formasi prasasti dandan. Sebelumnya, Lu Ming telah menekan inti penting dalam tubuhnya, menjaganya pada kekuatan asli Lu Ming. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatannya dari konstelasi suci. Rasi bintang suci memang lebih kuat dari Qin Qingshan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari keluarga Seng, Ibu Seng Xingchen, Mu Yi, dan yang lainnya semuanya berteriak tak percaya. Orang ini selamanya tak terduga. Mulan menghela napas dan tersenyum. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga sama. Mata konstelasi suci tiba-tiba menyipit, dan sedikit rasa tidak percaya melintas di matanya. Rasi bintang suci, saatnya mengakhiri pertempuran ini. Pertarungan. Lu Ming berteriak, menginjak kehampaan dan berjalan keluar perlahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan itu bergetar hebat. Kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Memotong. Bintang-bintang suci meledak, dan pedang pertempurannya sangat ganas, seolah-olah bisa membelah ruang terbuka. Langkah pertama Lu Ming dengan mudah dipatahkan, tetapi kekuatan langkah kedua menyerbu masuk. Ketika bintang suci menerobos kekuatan langkah kedua, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan tekanan besar, tapi segera, kekuatan langkah ketiga tiba. Langkah ketiga bahkan lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari langkah kedua. Memotong. Bintang suci itu meraung dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Dengan ledakan besar, tubuh konstelasi suci bergetar hebat dan mundur dengan cepat. Kerumunan menjadi gempar. Seng Xingchen telah mundur dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lu Ming, yang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, sebenarnya berhasil memaksa konstelasi suci ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak, tidak, konstelasi tidak boleh kalah. Bajingan kecil itu, dia pantas mati, dia pantas mati. Mu Qing dari konstelasi suci berteriak dengan kebencian. Ah! Bintang suci menjerit panjang, rambutnya beterbangan di udara, dan cahaya bintangnya mendidih. Dia tidak tahan ditekan oleh Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Nasibmu sudah diputuskan. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Nak, ayo berhenti di sini. Itu cukup untuk pertarungan hari ini. Selanjutnya, mari kita berpura-pura kalah dari konstelasi suci. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming.
Lu Ming tertegun sejenak, lalu dia mencibir. Sepertinya seseorang tidak bisa duduk diam. Tatapan Lu Ming menyapu sekeliling. Nak, kamu tidak perlu melihat lagi. Saya paman konstelasi Sein. Saya akan berterus terang kepada Anda. Status konstelasi Sein bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Dia bukan hanya anggota klan Seng, tapi juga garis keturunan klan Sang saya. Anda tidak bisa mengalahkannya. Hari ini, yang menang pastilah konstelasi Sein. Jika kamu mengalahkannya, aku jamin kamu akan mati. Suara itu terdengar lagi. Pandangan Lu Ming beralih ke platform tinggi. Akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang pria parubaya dengan mahkota giok di kepalanya. Orang ini adalah Paman Santo Xing Chen, Sangguan Wu Chen. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Menggelikan, sungguh menggelikan. Melihat konstelasi suci itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, seseorang melompat keluar dan sebenarnya ingin dia kalah dari konstelasi suci dengan sengaja. Alasannya adalah karena bintang suci memiliki garis keturunan klan Bulls Asteriste Sangguan, dan statusnya lebih tinggi daripada miliknya. Kalau tidak, Lu Ming harus mati. Lu Ming belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Itu sungguh tercela dan tidak tahu malu. Lu Ming mau mendengarkannya. Tentu saja tidak. Bang! Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan sinar tombaknya semakin kuat. Dia menggunakan tindakannya untuk mengumumkan bahwa dia tidak akan berkompromi. Boom! Lu Ming maju selangkah. Konsep tiga warna mengelilingi tubuhnya. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri diam, tegak seperti gunung. Mengaum, seekor naga sejati tiga warna dengan sisik tebal meraung dan menerkam menuju planet Sein. Itu adalah serangan naga asli yang sama, tapi momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sein Starlight berteriak dengan marah. Dengan lambaian tangannya, sebuah menara kecil yang berkilauan dengan cahaya bintang muncul di depannya. Menara kecil itu dengan cepat meluas dan menghalangi di depannya. Rasi bintang suci telah kehilangan kepercayaan diri dan mulai bertahan. Ledakan. Naga sejati tiga warna menerkam menara bintang kecil, dan menara bintang kecil langsung dikirim terbang. Bintang suci itu mundur dengan kecepatan ekstrim, dan tubuhnya sedikit bergetar. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Dia terluka. Ledakan. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tombak panjangnya berubah menjadi pancaran tombak yang mengejutkan. Itu sangat besar dan menghantamnya dengan kekuatan Gunung Tai. Tombak ini langsung menghancurkan bintang suci yang jaraknya 1000 meter, dan darah muncrat dari mulutnya. Rasi bintang suci akan dikalahkan. Astaga, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di wilayah Tianxuan yang bisa mengalahkan konstelasi suci. Orang-orang di tempat kejadian menatap ke langit dengan mata terbelalak, sangat terkejut. Sejak munculnya konstelasi suci, ia tak tertandingi. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Di wilayah Tianxuan, tidak peduli jenius atau bakat luar biasa macam apa mereka semua hanyalah sampah di depan konstelasi suci. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia telah menekan generasi muda di wilayah Tianxuan hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Dalam persaingan antar generasi muda, dia tidak pernah kalah satu pun pertarungan. Setelah itu, konstelasi suci bahkan meninggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke wilayah besar lainnya untuk bercocok tanam dan bersaing dengan para jenius dari wilayah besar lainnya. Bagaimana rekor pertarungannya? Yang lain tidak tahu, tapi dia terdaftar dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari wilayah Tianxuan berhasil masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Bintang suci memiliki terlalu banyak cahaya. Namun, apakah favorit surga yang tiada taranya akan dikalahkan hari ini? Dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya dan dengan budidaya lebih rendah. Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi. Sialan kamu, bajingan kecil. Melihat konstelasi suci telah terlempar, ibunya, Sangguan Wuling, berteriak dengan wajah galak. Kamu sedang mencari kematian. Di sampingnya, Sangguan Wu Chen menepuk pegangan kursi dan berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan aliran energi menembus kehampaan dan memasuki tubuh Lu Ming tanpa suara.
Tak satu pun dari seniman bela diri kerajaan bela diri yang hadir merasakannya. Di samping Sangguan Wu Chen, alis Seng Chang terangkat dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Di sisi lain, ekspresi Mutian sedikit berubah. Matanya berkedip-kedip karena sedikit ketidaksenangan, tapi dia tidak bergerak. Di langit, semangat Juang Luming seperti pelangi. Saat dia hendak menghabisi bintang suci dalam sekali jalan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan esensi sejati yang asing tiba-tiba muncul di meridiannya. Esensi sejati ini seperti binatang prasejarah, mengamuk di meridiannya. Meridiannya membengkak kesakitan, dan esensi sejati dalam tubuhnya hampir tersebar oleh esensi sejati ini. Tercela, dia sebenarnya merusaknya secara diam-diam. Pikiran Luming tajam. Orang pertama yang dia pikirkan adalah pria parubaya, paman dari konstelasi suci. Bintang, serang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, suara Sangguan Wu Chen terdengar di telinga konstelasi suci. Rasi bintang suci mengira mereka pasti akan kalah hari ini. Namun, pada saat ini, mata mereka berbinar dan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Cahaya bintang mendidih, melintasi kehampaan dan menyerbu menuju Luming. Cahaya pedang yang menyilaukan diarahkan ke kepala Luming. Brengsek, Luming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya untuk memblokir. Tapi sekarang, esensi klasik dalam tubuh Luming tersebar dan meridiannya bengkak serta nyeri. Dia tidak dapat menggunakan 10% esensi klasiknya dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya dengan pedang bintang suci. Luming memuntahkan seteguk darah. Wow, kamu benar-benar hina dan tidak tahu malu. Anda benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Di bahu Luming, dia berteriak keras. Suara dandan menyebar jauh dan luas. Di tempat kejadian, semua orang saling memandang dengan bingung. Baru saja, Luming jelas berada di atas angin dan akan menang. Mengapa dia tiba-tiba menghentikan serangannya? Dan konstelasi suci tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan melukai Luming dengan satu gerakan. Mendengar teriakan dandan, mata beberapa orang berkedip-kedip, dan berbagai macam tebakan muncul di hati mereka. Mungkinkah seseorang diam-diam mengganggu Luming? Mata Mulan, Mu Zeng, Mu Xiuyuan, dan yang lainnya berkedip karena marah saat mereka melihat ke platform tinggi tempat keluarga Seng berada. Hanya makhluk kuat dari tingkat samudera spiritual yang mampu melakukan hal seperti ini tanpa ada yang mengetahuinya. Apa yang kamu maksud dengan seseorang melakukan sesuatu? Pelacur kecil ini jelas telah mengembangkan semacam teknik budidaya jahat yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dalam waktu singkat. Sekarang, efek sampingnya mulai muncul. Kata Sangguan Wuling dingin. Melihat konstelasi suci berada di atas angin, dia sangat gembira. Membunuh. Bagaimana konstelasi suci bisa melewatkan kesempatan ini? Serangan kekerasan mengalir ke arah Luming dengan panik. Sial, telan. Luming mengendalikan 9 garis keturunan naga dengan sekuat tenaga. Kekuatan melahap yang kuat dihasilkan di tulang punggungnya, dan melahap ki primordial. Di saat yang sama, dia nyaris tidak mampu memblokir serangan konstelasi suci. Seperti ini, dia tentu saja bukan tandingan bintang suci. Dia dikirim terbang, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa datang dari rumah batinnya. Ini berguna, namun, mata Luming berbinar. Dia bisa merasakan bahwa esensi sejati sedang dilahap oleh garis keturunan 9 naga. Meskipun esensi sejati sedang berjuang seperti binatang buas, ia masih perlahan-lahan dilahap. Memblokirnya. Saya hanya perlu memblokirnya selama belasan napas. Kemudian, esensi sejati ini akan dilahap. Luming meraung di dalam hatinya. Luming meledak dengan 3 jenis niat dan mengedarkan inti penting yang dapat dia kendalikan, mencoba yang terbaik untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang lain dapat melihat bahwa Luming benar-benar dirugikan dan hanya bisa melawan secara pasif. Di bawah badai serangan bintang suci, dia seperti perahu kesepian di lautan yang bisa dihancurkan kapan saja. Mati, mati, bajingan kecil, kamu masih ingin bertarung dengan anakku. Hati Sangguan Wuling mengeluarkan deru kebencian yang pelan. Luming. Mulan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat khawatir. Segera, nafas demi napas berlalu. Esensi sebenarnya sedang ditelan oleh garis keturunan 9 naga inci demi inci.
2 inci lagi, 1 inci lagi. Hahaha, Lu Ming, mati. Anda ingin bersaing dengan saya? Seng. Xing Chen tertawa. Hari ini, dia harus menang. Meski dia sudah menduga itu ulah pamannya, apa bedanya? Tidak masalah selama dia bisa menang. Bas. Dia memadamkan cahaya pedang yang kuat, mengarah ke leher Lu Ming. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Lu Ming dan tidak keberatan menghabisinya sekarang. Ah, benarkah? Kamu hanya tahu cara menggunakan metode curang seperti itu, namun kamu masih layak disebut-sebut sama denganku. Pada saat ini, mata Lu Ming berkedip dan aura di tubuhnya meledak. Mengaum, naga sejati 3 warna terbang keluar. Planet suci menjadi lengah dan langsung terhempas. Suara retakan terdengar dari dadanya. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Ia terbang sejauh 2000 meter dan darah muncrat dari mulutnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bintang-bintang, teriak Sangguan Wuling. Bang, Sangguan Wuchen menamparkan kursi itu lagi, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Lu Ming sebenarnya telah merusak inti esensialnya.